Apa ya? Ya ini begini nih. Tuh abah guru nih bukan Banjar nih. Kada supan kah? Ya kena kena kalau dia buat ada acara di Banjar tuh nah. Ya, penundang aja datang kayaknya. Kita berkewajiban menjaga umatnya Rasulullah dan dunia ilmu marifatnya menginduk ke guru kumpul. Pusat Ahlus Sunnah wal Jamaah, pusatnya di Kalsel, pungkasnya. Nah, kalau dihubungkan ke abah guru, jadi seolah-olah abah guru memusuhi habaib gitu. Nah, lihat nih, akan dibenturkan muhibbin dan habaib. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap selalu tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan ya Allah, kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Aduh, konten kita kali ini si Fuad nih mengolah hal lagi. Yang begini nih murid abah guru kah? Yang nang kayak ini nih murid abah guru kah? Nah, Fuad Pleret minta para habaib berhenti berdakwah di Indonesia, bikin kacau dan menakuti pribumi. No, di belakang ada foto abah guru. Sejak kapan abah guru bisi murid nang kayak ini penderan? Hah? Penderan nang kayak ini sejak kapan? Bila-bila abah guru ini bisa murid nang kayak ini nih nah, bepender kayak ini. Aduh. Bisa ya abah guru punya murid yang membenci habaib sampai begini. Mulai sopan orang Banjar. Dan ini juga habib-habibnya juga diem juga sih ya. Ya nggak apa-apa juga ya. Kita baca dulu dari demokrasi.id. Para habaib yang berdakwah di Indonesia dianggap menimbulkan kekacauan yang mengajarkan kekerasan dan menakut-nakuti pribumi karena merasa keturunan Rasulullah SAW. Loh, merasa keturunan Rasulullah loh ini. Ini buat ini, gua rasa dia ngomong begini sengaja untuk bikin panas. Ya akhirnya bisa rusuh loh yang begini nih. Aduh, buat. Habib-habib berhenti berdakwah di Indonesia, kebanyakan merusak. 100 habib yang ceramah, yang benar hanya 2 atau 3, yang lainnya bikin kacau, gaduh, menakut-nakuti pribumi. Oh ada, lu yang paling benar gitu aja. Aduh, yang kayak buat nih, aduh. Terus yang benar kayak lu gitu at. Ya. Kata Muhammad Fuad Riyadi. Oh namanya Muhammad Fuad Riyadi. Nama lu ya. Dalam ceramah yang beredar di YouTube beberapa waktu lalu, Fuad mengatakan para habaib yang mendakwakan Islam secara keras justru membuat sebagian umat Islam menjadi murtad. Waduh ini kalau Robito diem aja nggak tahu juga gue ya. Tapi apa ya? Ya ini begini nih. Tuh abah guru nih bukan Banjar nih.
Kada supan kah? Ya kena kalau dia buat ada acara di Banjar tuh nah. Ya, penundang aja datang kayaknya. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan Islam keras itu banyak orang Islam murtad. Materi dakwah itu ya kasih sayang Rasulullah, bukan mempolitisi agama untuk politik, ngancam-ngancam itu merusak. Jelas buat Gus Fuad Pleret. Ada yang ngancam siapa, yang ini siapa, ini sengaja nih. Ini cipta kondisi aja nih orang supaya ngomongnya ngasal. Ya, aduh yang mana kasih sayang Rasulullah, yang mana yang nggak ngajarin kasih sayang Rasulullah. Dia mengeneralisir. So, dia ini katanya ngaku cucunya sudah nampel. Gus Fuad mengatakan biar para pribumi yang mengurusi berdakwah bukan oleh orang yang mendatang dari Hadramut Yaman. Waduh. Nih, udahlah. Iya, jangan dari Hadramut Yaman. Para habaib generasi pertama membuat orang Islam masuk Islam. Sekarang para habaib membuat murtad orang. Para habaib berhenti berdakwah. Biar pribumi ngurusi pribumi. Rasulullah mengatakan tamu jangan jadi imam, tegas Gus Fuad. Wah, tamu jangan jadi imam. Wow. Oh, emang panas sih kalau dengar mulutnya dia nih. Panas. Tapi ya dia begitu aja sih. Ya nyalinya segitu di mulut doang. Selain itu kata Fuad Pleret, pusat kewalian dunia dari Kalimantan Selatan, Martapura Sekumpul. Nah, kalau kita berkewajiban menjaga umatnya Rasulullah dan dunia ilmu marifatnya menginduk ke Guru Sekumpul. Pusat Ahlus Sunnah wal Jamaah, pusatnya di Kalser, pungkasnya. Nah, kalau dihubungkan ke Abah Guru, jadi seolah-olah Abah Guru memusuhi habaib gitu. Nah, lihat nih. Akan dibenturkan muhibbin dan habaib. Ini orang sengaja kayaknya membenturkan. Nah, di konteks yang sama, di konteks yang berbeda diucapkan pada saat yang sama. Nang kayak ini kan murid Abah Guru nih, nang kayak ini kah? Kada supan kan nang lain berdiam aja kayak yang lain. Buan Banjar berdiam aja kah? Ulama-ulama Banjar berdiam aja kah? Habaib berdiam aja kah? Kita lihat apa komentar netizen di Demokrasi News. Kalau gue sih ngelihatnya dia sengaja begini supaya membenturkan, mengadu. Abah Guru nggak pernah ngomongin masalah ya mana Abah Guru semasa hidupnya ngundang Habib Anis, macam-macam yang diundang. Abah Guru waktu itu masih ngomongin habaib itu mau rusak kah, mau apakah, ibarat Quran. Habaib itu ibarat Al-Quran. Kalaunya baik bisa dibaca, kalaunya buruk jangan dibuang, jangan dihinakan. Enggak itu cara Abah Guru arwah almarhum semalam. Ya lah. Yang ini kepada habaib merusak, habaib ini dibenturkan. Pusatnya Abah Guru. Jadi seolah-olah Abah Guru memusuhi habaib gitu. Wah, ini yang namanya adu domba. Tapi ya, kita lihatin aja nih. Kita lihat komentar dulu ya. Kita ke Twitter guys, Let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di tweetannya Demokrasi News di Twitter ya guys. Nih. Mau lu kayak gini yang lu anggap bener. Nah tuh, mau dibenturkan juga sama Banser. Dia pakai seragam Banser. Nah tuh. Contoh pengajian toleran yang gak mungkin dibubarin. Yang begini ya. Ya tuh. Kepala otak kau itu yang bikin kacau. Nah. Wah ini makin gak. Wah ini gak salah. Siapa dirimu melarang habaib dakwah. Kalau kau agama Islam kau tahu Al-Quran juga. Dari mereka para habaib, kau tahu cara mandi, cara makan dan lain-lain dari mereka para habaib. Sadarlah wahai kau, sesungguhnya kematian itu terus mengejarmu karena ajal pasti. Wah, digas banyak luat. Belum ada sejarah pribumi takut sama habaib kecuali kau. Yang pasti yang membawa kerusakan dan menakut-nakuti pribumi adalah para munafikun dan komunis. Fakta sejarah. Nah, habaib itu mengajarkan keberanian untuk melawan penjajah, keberanian melawan kezaliman. Begitu. Ini orang nggak baca sejarah buat ini. Ya, Soekarno aja merdeka itu ada peran habaib di situ di masa kemerdekaan itu. Ada peran habaib. Nah, Fuad ini ngomongnya makin ngaco kalau gue lihat.
Terbalik Gus, justru Ban Serap yang selalu bikin kacau dan bikin takut orang ke pengajian. Yang bubarin pengajian ya. Gue nggak terlalu bingung ya sama itu ya. Cuman dia udah nyinggul-nyinggul habaib ini dah. Para habaib diminta berhenti berdakwah. Uswat konyol. Ini baru sah PK titik-titik isi sendiri guys. Uswat, aduh. Yang bikin kacau balau itu statementmu. Kalau jenengan tiba-tiba ittiba guru sekumpul seharusnya lebih beradab terhadap zuriat Nabi. Nah tuh. Iya, jadi memang sengaja kayak mau membenturkan. Buan Banjar berdiam aja kah? Nanti moncong kau ditabu Habib Lutfi nangis kau. Lah iya, Habib Lutfi itu kan juga. Nah ini bawahnya apa katanya? Habib Lutfi. Lu kira Indonesia ini melek nenek moyang lu? Lu tuh. Dibalas. Gus Fuad, kalau ente bicara mesti pakai nalar dan hati, jangan pakai kebencian. Nyuruh para habaib berhenti dakwah, agama ente apa disusupi komunis nih orang. Ini orang kalau gua lihat sih ya, semacam dalam tanda kutip nih, sengaja ada untuk ya gitu membentur-benturkan. Dia nanti statementnya benci habaib digandengkan sama guru sekumpul. Jadi seolah-olah guru sekumpul itu membenci habaib. Nanti pencinta guru sekumpul berantem sama habaib. Memecah belah ini orang. Tapi insya Allah bukannya pecah belah maka malah makin bersatu nanti. Ketakutan dia nih. Mudah-mudahan aja ada acara di Banjar dia nih. Ini pasti aliran agama Nusantara yang berkedok Islam. Nah, jualan radikal, mas. Masyarakat sudah cerdas, nggak terpengaruh ocehan busuk elu. Elu, ayo lu. Ada. Astagfirullah, udah kebablasan nih biang gaduh, provokator, nggak paham Pancasila kah? Nggak paham dia, nggak paham sejarah. Kalau gue lihat dia ngomong begini nggak paham. Nggak paham. Orang-orang yang paham juga diem aja sih ya. Ya begini. Copotlah orang macam ini dari NU, bersihkan NU dari PKI Sia liberal, kembali ke NU Mbah Hashim. Ya kesian NU gue. Melarang berdakwah, membolehkan dangdutan dan saweran, dan jagain gereja. Bang Serko, kan akhirnya institusinya, organisasinya, organisasinya. Aduh. Itulah para munafikun yang terganggu urusan perut dan kemaluannya karena mendengar dakwah Islam yang benar. Nggak usah kaget, karena urusan perut dan kemaluannya udah jadi Tuhannya. Nah, begitu dah. Ini ngaku cucunya Sunan Ampel katanya. Katanya ngaku wali pula. Pimpinan Pompes kok gini ya, Islam itu tegas. Aduh, ya Allah, sudah pada makin mereng otak orang ini alias gila. Nggak usah ditanggapi lah orang-orang gila. Beraninya cuma bubarkan pengajian, lu belajar lagi Gus Plorot. ya, jadi organisasinya yang kena kesian. Enggak lah, enggak semua banser begitu guys. Saya malah senang hati jadi damai mendengar ceramah mereka. Loser yang bikin gaduh, sok tahu tentang ilmu agama. Aduh, nih. Udah main tentaraan lagi aja kayak bocah karena apa? Aduh. Permintaan kau kutolak karena tak sesuai umurmu dan tak sesuai dengan akal sehat. Aduh, ya Allah. Lagi-lagi para bajingan yang suka bubarkan pengajian, mulutnya ngasal bacot aja. Omongan norma cuma buat intern norma, sudah gitu aja, nggak usah ditanggapin. Tak perlu jago sini didengar, emang dia siapa. Tenang aja, Habaib makin jadi dakwahnya kok. Tenang aja lu. Iya. Makin besar dakwah Habaib. Habib Bahar aja kemarin di Banjar. Iya, Habib Bahar di Banjar.
Habib Bahar ada di Banjar. Yang bikin kacau itu gerombolan si Pot Pleret. Janganlah sebut dia Gus, nggak pantas belas sebutan Gus untuk orang tolol yang nggak jelas asal usulnya macam itu. Makanya gue manggilnya Fuad. Fuad. Aduh. Begini nih, PKI sudah merasa kuat, kuasa ormas atau partai berani nunjuk taring mau diam. Di Sumatera nggak laku mereka. Di Banjar pun ya, sebenarnya karena banyak yang diem aja sih. Tapi gua rasa dengan begini mulai marah nih orang-orang Banjar. Karena apa? Bawa-bawa Abah Guru sekumpul. Iya, bawa-bawa Abah Guru sekumpul, seolah-olah Abah Guru sekumpul juga membenci Habaib gitu. Aduh. Yang bikin kacau dia, yang disalahin yang lain. Bye-bye ente. Habaib juga banyak santrinya. Pengen tenar kayaknya nih orang. Di mana sih tempatnya dia nih? Aduh, tambah hari tambah bangsat mereka asli muak. Nah. Aduh. Dan di akhir zaman bermunculan manusia-manusia berhati iblis, larang-larang orang berdakwah. PKI akhir zaman berkedok sorban, hati-hati waspadalah. Ketika di bumi sudah terlihat hijau, semuanya seperti karpet, sudah saatnya Dajjal turun menyapa pengikut-pengikutnya. Hai, gitu ya. Mau banyak yang berdakwah. Aduh. Efek nggak BAB seminggu larinya ke otak. Tai dong otaknya, otak udang dong. Udah. Banser makin hari makin malu-maluin aja. Bukan Bansernya guys, kalau gue ya, bukan Bansernya. Oknumnya aja nih. Enggak, Banser masih banyak yang baik kok. Banser masih banyak yang baik. Ini Gus yang andai-andai PKI. Ya. Aduh. Ini namanya Gus ya, bukan Gus. Udah dapat paham baru kali ya. Gitu ya. Ya mungkin. Jadi dia bilang Habaib menakut-nakuti lu. Justru Habaib ngajarin berani ngelawan kezaliman, ngelawan kemungkaran. Dari zaman penjajahan dulu Habaib begitu sampai sekarang. Dan apakah ini Habaibnya berhenti? Enggak lah, terus lah. Cuman gara-gara Fuad. Enggak, ini Fuad ini. Udah ya. Fuad ini sengaja untuk begini supaya apa? Membentur-benturkan masyarakat gitu loh. Jadi pecinta Habaib, ya pecinta Abah Guru sekumpul akan dibenturkan gitu. Tapi wah ya salah lah. Bukan makin pecah belah, bukan makin diadu domba terus pecah, enggak. Makin bersatu, dia yang pucat sekarang. Ini gue yakin nih, di Banjar pun dia datang coba deh. Wah, bakal hungang. Amunnya dia Banjar nih hungang. Aduh, Nah gitu aja ya. Gitu aja Udah gitu aja ya guys ya. Si Fuad lu dengerin yang begini ya. Ini hati-hati aja. Ini ada orang-orang yang kayak Fuad ini memang sengaja mau pecah belah nanti. Wah. Aduh, nyebut-nyebut Hadromut lagi. Aduh. Ya. Mudah-mudahan ketemu di jalan. Nggak ketemu di dunia, kita ketemu di akhirat. Ya. Nggak ketemu di dunia, kita ketemu di akhirat. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan bersuara untuk rakyat biasa. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuad menakut-nakuti? Enggak, kita ngajarin berani, bukan ngajarin jadi penakut. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu
kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.